Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus disiapkan, yang harus dipersiapkan kalau kita itu mau kerja ke Turki. Karena kebetulan banyak juga yang tanya persyaratannya apa atau apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya, bla bla. Oke, saya akan jawab menurut sepengalaman saya. Kalau ternyata pengalaman orang lain atau mbaknya itu tanya orang lain beda, ya saya mohon maaf, saya tidak tahu, mungkin beda orang, beda persiapannya. Jadi kalau saya itu persiapan yang pertama yang jelas fisik dulu. Pastikan kita itu sehat, karena walaupun kerja di Turki itu kontrak kerjanya cuma setahun, tapi setahun itu nggak sebentar ya. Kita usahakan kita itu fit gitulah fisiknya. Terus yang kedua itu mental, karena kalau menurut saya mental itu juga penting, karena pertama kita harus ninggalin anak, mungkin orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua itu Turki itu nggak deket, jauh banget kalau menurut saya, karena ini pertama kali saya pergi jauh. Dan Turki itu kan Turki kan ada di dua benua ya, benua Asia sama Eropa. Nah kebetulan saya ini ada di benua Eropa side, kalau orang Turki bilang Eropa side. Jadi Turki itu nggak deket. Nah kita itu harus persiapan mental bener-bener karena nggak deket dan nggak murah juga. Misalnya kalau kita ada apa-apa, nauzubillah min dzalik ya, kalau kita ada apa-apa pulangnya juga kita harus biaya mahal dan lain sebagainya gitulah. Pokoknya mentalnya juga benar-benar harus dipersiapkan, bukan cuma karena jauh ya, yang jelas kultur sama budayanya juga jauh berbeda banget, jauh berbeda banget. Apalagi kalau yang pengalamannya dulunya itu dari negara Chinese atau misalnya Hong Kong, Singapura, Taiwan gitu, kalau ke Turki emang bisa shock kultur lah kalau di sini. Jadi mental itu harus dipersiapkan lagi. Makanya saya di video sebelumnya itu saya bilang cari info dulu sebanyak mungkin. Jadi kalau kita udah sampai di sini tuh kita nggak kaget dan kita udah persiapkan lah kira-kira itu kita di sana itu kita di sini itu seperti apa, budayanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa gitu kan, kita sudah tahu dulu. Nah itu mental juga penting menurut saya. Dan yang ketiga itu dokumen. Sebetulnya dokumen itu hampir sama aja sih, kayak kalau kita mau ke negara lain, kayak misalnya KTP, KK, akte kelahiran. Dan kebetulan kalau ada yang bilang pakai ijazah, kebetulan saya nggak pakai ijazah, jadi KK, KTP sama akta kelahiran itu. Dan di sini juga tidak, kalau saya tidak membutuhkan kayak surat izin suami kayak gitu atau orang tua, itu saya nggak pakai dan alhamdulillah lolos. Sama SKCK. Nah kalau bedanya itu kalau kita ke negara lain itu kan nggak pakai SKCK ya. Kalau ke Turki itu kebetulan harus dan wajib banget kita pakai SKCK. Nah SKCK nya itu beda. Kalau mbaknya itu mungkin pernah buat SKCK yang untuk pendaftaran di negara sendiri atau di Indonesia, itu kan cuma SKCK biasalah gitu ya. Tapi berhubung SKCK ini atau police report ini kita mau diserahkan di luar negeri, itu prosedurnya beda banget. Pertama itu kita harus ke Polsek. Habis ke Polsek itu dengan persyaratannya ya, habis ke Polsek itu nanti kita diarahkan ke Polres. Habis ke Polres itu kita harus ke Polda, ke Semarang, karena kebetulan saya orang Jawa Tengah, jadi Poldanya itu di Semarang. Nah nanti persyaratannya apa aja insya Allah saya spill lagi di lain video ya, karena nggak cukup lah kalau saya harus spill satu persatu di sini. Jadi ada SKCK sama satu lagi medical check up. Nah medical check up itu kalau mau ke Turki itu tes darah lengkap ya, tes darah lengkap, sama tes kehamilan, tes HIV, sama hepatitis A sama hepatitis B. Tapi kalau kebetulan kalau saya itu agak pemalas, nah saya juga dapat informasi ternyata
Kalau udah hepatitis A, kalau nggak mau hepatitis B nggak apa-apa, kalau udah dapat B nggak hepatitis A juga nggak apa-apa. Jadi saya kebetulan waktu itu tuh cuma menyerahkan cek hepatitis A, karena hepatitis B itu agak rumit dan mahal, jadi saya nggak pakai hepatitis B. Tapi lebih baik itu punya dua-duanya, hepatitis A dan hepatitis B itu jauh lebih baik. Jadi itu ya Mbak ya, yang pertama kayak KTP, KK, akta kelahiran itu penting, dan SKCK sama medical gitu ya. Yang keempat itu kita juga harus mempersiapkan biaya karena kita proses mandiri. Sekali lagi, ke Turki sebagai nani itu, sebagai neni atau babysitter atau asisten rumah tangga itu tidak ada PT atau orang atau sponsor atau siapapun yang menaungi kita, jadi kita itu harus proses mandiri. Tidak tahu kalau besok-besok ada, mungkinnya ada PT atau siapalah yang bisa menaungi kita, tapi pas saya proses ini benar-benar proses mandiri, jadi biaya juga sendiri. Nah, untuk biayanya berapa dan budgetnya berapa itu sebetulnya tergantung daerah masing-masing sih, dan tergantung kalian itu stay-nya di mana. Kebetulan kan saya kan dari Magelang, dan Magelang Jawa Tengah. Kalau masalah biaya itu sebetulnya kalau untuk proses misalnya medical itu, kebetulan medical saya juga di daerah saya itu murah banget ya, cuma kalau nggak salah itu sekitar 350 ribuan lah, kalau nggak salah itu sudah satu paket ya, kurang lebih 400 ribu lah, kalau nggak salah 380 atau sekian gitulah pokoknya. Itu sudah lengkap ya, udah tes darah, HIV, kehamilan, sudah hepatitis A juga. Alhamdulillah dapat yang murah. Kalau yang lain itu ada yang sampai HIV-nya aja ada yang 850 apa, belum lagi tes kehamilan dan lain sebagainya, itu ada yang sampai 1 juta lebih, dan itu tergantung di daerah kalian masing-masing ya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu, tapi kalau di daerah saya kebetulan alhamdulillah saya dapat yang murah di bawah 500 ribu itu medikalnya. Kalau ada lagi biaya visa kerja, visa itu $60, tapi kita bayarnya kan pakai US dollar. Nah, lain kali saya insya Allah sepi lagi, tolong diingatkan, itu $60 US dollar itu kan kita kan bayar ke embassy itu harus pakai dolar Amerika, jadi kita itu nukerin dulu rupiah ke dolar Amerika. Nah, pas waktu saya itu saya kasih uang 1 juta tukar 60 ribu, 60 dolar US dollar itu ada kembalian 25 ribu, jadi 975 ribu itu rate pas saya waktu saya, jadi 975 ribu itu sama dengan 60 US dollar. Dan kita juga harus nukerin uang dulu, karena embassy kedutaan besar Turki di Jakarta itu dia tidak menerima uang rupiah, mereka hanya menerima US dollar, dan uangnya itu juga harus yang nggak bener-bener baru, mereka nggak mau dilipat atau ada lipetan atau bahkan ada yang lusuh gitu juga mereka nggak bakal nerima. Jadi pastikan kalau mau bayar visa itu uang dolarnya itu bagus, baru gitu. Biasanya money changer itu nggak tahu lah itu apa namanya, penukaran uang itu mereka tahu kalau kita ngomong aja mau nukerin uang, nyari uang US dollar gitu, mereka tahu kalau berarti paling buat bayar visa. Kalau misalnya mereka nggak ada uang baru, kalau yang baik ya, kalau yang penukaran uang baik itu kalau tidak punya US dollar baru itu mereka akan ngomong sama kita. Jadi alhamdulillah juga saya ketemu sama money changer baik, walaupun saya harus mencari money changer gak hanya satu tempat, gak hanya satu penukaran uang itu. Saya tuh ketemunya ada berapa, 3 atau 4 penukaran uang baru saya ketemu yang benar-benar baru.
tapi nggak apa-apa, perjalanan kan. Nah nanti tolong diingatkan lagi, nanti saya sepil soal proses visanya itu kayak gimana, insya Allah di lain kesempatan, di lain video. Nah sementara itu dulu. Jadi yang perlu dipersiapkan itu 4. Mudah-mudahan ada yang mengingatkan saya untuk spill prosesnya dan lain sebagainya, atau apa yang mau mbaknya ini tanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar aja. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya buat video lagi sesuai pertanyaan mbaknya. Dan terima kasih banyak, semoga video saya ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ya ada yang chatting mungkin dari Instagram, Messenger atau WA, saya tidak bisa membalas satu persatu atau saya tidak bisa menjelaskan. Sekali lagi saya mohon maaf dan minta tolong like, subscribe dan share-nya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau saya sih mikirnya kalau saya bisa, yang lain juga pasti harusnya bisa, karena yang lebih baik dari saya secara persiapan, secara mental dan lain sebagainya itu juga banyak banget lah yang lebih dari saya. Dan kebetulan saja saya yang lebih dulu, bukan saya saja ya, maksudnya saya pribadi ini lebih dulu kesini, jadi ada pengalaman dulu. Jadi saya hanya membagikan pengalaman lah, semoga juga bermanfaat dan jadi pahala gitu, jadi ladang pahala gitu aja. Saya nggak berharap apapun, semoga sukses. Dan kenapa saya selalu membuat video kayak gini, kalau menurut saya kalau selagi kita ada kesempatan, kita bisa kerja ke luar negeri gitu, ambil kesempatannya, kita kerja aja gitu. Kalaupun nggak harus ke Turki, tapi kalau menurut saya ke Turki juga rekomen banget sih kerja di sini. Selain gajinya juga lumayan, pekerjaannya juga nggak yang pressure banget, majikannya juga insya Allah di sini, insya Allah, amin, baik-baik semua insya Allah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.